Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Pratiwi Janarko. Yang saya hormati Ibu Sang-ai Putu Rahayu selaku dosen Hukum Investasi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal saya mengenai tentang penegakan hukum terhadap dampak negatif investasi langsung dalam sektor ekonomi di Indonesia. Diawali dari pendahuluan, di mana dalam Undang-Undang Penanaman Modal ini atau investasi sekarang diubah menjadi Undang-Undang Cipta Kerja merupakan salah satu program yang dibuat oleh pemerintah untuk memajukan perekonomian yang sekarang disebut juga Virgin Direct Invest atau disingkat FDI adalah sarana untuk pemberian pinjaman, pembelian kepemilikan dalam bidang manajemen, joint venture, transfer tenaga ahli, dan ekonomi. Dalam penegakan hukum yang terjadi untuk menangani dampak negatif secara langsung, FDI ini merupakan ciri dalam sistem ekonomi global. Proses penanaman modal dilakukan melalui perusahaan yang ada di negara asal untuk mengendalikan perusahaan yang ada di negara tujuan investasi baik sebagian perusahaan maupun pada keseluruhan bagian perusahaan. Dampak adanya penanaman modal ini yang ada yang positif dan juga ada yang negatif. Di mana yang positif di bidang ekonomi adalah banyaknya investor yang membuka perusahaan di Indonesia dan hal yang membuat lapangan pekerjaan semakin luas dan penyerapan tenaga kerja semakin baik. Apabila ditilik dari dampak negatifnya di bidang ekonomi, yaitu pajak semakin tinggi tetapi banyak tenaga kerja yang belum tercukupi gajinya walaupun sudah bekerja keras. Walaupun adanya investasi ini, perusahaan lebih diuntungkan dan lebih kondusif, tetap saja ada dampak negatifnya. Seperti para tenaga kerja yang diserap oleh negara berkembang adalah tenaga kerja yang banyaknya yaitu bekerja sebagai buruh, bukan sebagai tenaga kerja ahli. Pemerintah sangat memperhatikan FDI karena aliran investasi masuk dan keluar dari negara lain mempunyai pengaruh yang signifikan. FDI merupakan salah satu pendorong pertumbuhan karena memberikan kontribusi pada ukuran-ukuran sistem ekonomi nasional seperti produk domestik bruto, gross fixed capital formation, negara tuan rumah. Untuk pembayaran, FDI mendorong pembangunan karena bagi negara tuan rumah perusahaan lokal menerima investasi sebagai sumber tumbuhnya teknologi, proses, produk sistem, organisasi, dan keterampilan manajemen yang baru. FDI juga mempunyai jalur pemasaran yang baru bagi perusahaan, fasilitas produksi yang lebih murah dan akses kepada teknologi produk dan pendanaannya lebih baru. Lalu di sini ada langsung masuk ke pembahasan yaitu penegakan hukum terhadap dampak negatif investasi langsung dalam sektor ekonomi di Indonesia. Disahkannya Undang-Undang Penanaman Modal ini memiliki banyak sudut pandang. Jika ditilik dari sudut pandang investasi atau Undang-Undang Penanaman Modal ini, sangat penting untuk menarik investor atau berinvestasi secara langsung. Bukan hanya untuk menarik investor agar mau menanamkan modalnya di Indonesia dengan berbagai keuntungannya, namun Undang-Undang Investasi ini dapat menjadi tolak ukur untuk memilih investor yang sesuai dengan perkembangan Indonesia sekarang ini. Karena harus mempertimbangkan posisi untuk tawar-menawar agar menjadi daya tarik investasi bagi negara yang akan menjadi pesaing untuk memperebutkan investasi secara global. Bisa juga dengan Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang ini menjadi bumerang bagi negara karena takutnya banyak tersaingi oleh negara lain. Lanjutnya, Undang-Undang Cipta Kerja dan Penanaman Modal ini memperlakukan para investor secara sama dan adil, di mana prinsipnya memperlakukan sama kecuali dari suatu negara memperlakukan hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia. Kesempatan ini digunakan para investor langsung untuk menanamkan modalnya di Indonesia karena terbuka lebih besar peluangnya apalagi untuk investasi langsung. Pasalnya pemerintah daerah juga diberikan hak otonomi untuk mengatur sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal ini berdasarkan asas otonom dan asas pembantuan. Dari hal ini banyak terjadi carut-marut yang berakibat daerah tersebut mendapatkan imbasnya dengan lingkungannya rusak, ekonomi yang naik turun karena ada investasi secara langsung.
Dari hal ini pemerintah harus lebih tegas menggunakan penegakan hukum apabila investasi langsung ini akan jangka panjangnya dapat merugikan negara. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah kedua, yaitu dampak negatif investasi langsung. Dampak negatif investasi langsung dari hal ini Undang-Undang Cipta Kerja menjadi sorotan lebih dalam dari berbagai kalangan. Jika ditelisik dari lebih dalam, tampak bahwa kekhawatiran dengan adanya liberalisasi dan dampak penanaman modal tidak hanya pada wilayah ekonomi belaka, tetapi dikhawatirkan bisa berdampak ke dalam faktor non-ekonomi. Apabila undang-undang ini dibuat dengan upaya untuk menarik investor, tapi tidak mempersoalkan dampak buruk bagi negara, rakyat, atau lingkungan alam. Jangan sampai apa yang sudah tertanam bertahun-tahun dan akan memberikan dampak negatif akhirnya sulit dihilangkan, apalagi ditebang. Kita makin dituduh tidak konsisten dalam kebijakan untuk penanaman modal. Padahal dalam batas-batas tertentu penanaman modal memang diperlukan. Untuk itu peraturan turunan atau undang-undang lain yang merepresi dampak penanaman modal perlu dibuat. Yang pertama, Undang-Undang Cipta Kerja ini kurang mengedepankan mengenai kepentingan nasional. Justru jangan sampai Undang-Undang Cipta Kerja ini mengedepankan kepentingan internasional serta bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia dengan memfasilitasi modal asing menguasai produksi yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, semesta, rakyat, atau warga Indonesia. Yang kedua, undang-undang ini apabila dibuat tidak melindungi hak atas pekerjaan rakyat Indonesia, khususnya kaum buruh. Akibatnya perusahaan akan tutup karena pindah lokasi usahanya. Dengan adanya FDI atau Foreign Direct Invest ini memainkan peran penting dalam proses internasionalisasi bisnis. Perubahan yang sangat besar karena terjadi baik dari segi ukuran, cakupan, metode FDI dalam dekade terakhir. Perubahan-perubahan ini terjadi karena perkembangan teknologi, pengurangan pembatasan bagi investasi asing, dan akuisisi di banyak negara, serta diregulasi dan privatisasi berbagai industri. Berkembangnya sistem teknologi informasi serta komunikasi global semakin mudah dan memungkinkan manajemen investasi asing dapat dilakukan dengan cara yang lebih mudah. Penambahan permintaan konsumsi tidak serta-merta menambah impor, maka efek positifnya terhadap pertumbuhan output di sektor-sektor domestik sepenuhnya akan terserap. Sebaliknya, jika ekstra permintaan konsumsi adalah dalam bentuk peningkatan impor, maka efeknya akan nihil. Bahkan jika pertumbuhan impor lebih pesat daripada pertumbuhan ekspor yang disebabkan karena FDI ini, maka terjadi defisit neraca perdagangan. Ini berarti memberi lebih banyak dampak negatif daripada dampak positif bagi negara tuan rumah. Jadi, di sini saya akan menyimpulkan bahwa undang-undang penanaman modal ini mengandung isi yang dimana kita harus menjaga kepentingan nasional sehingga penanaman modal asing mendapatkan perlakuan yang sama dengan investor dalam negeri maupun lokal. Pasalnya, pada pemerintah daerah diberikan hak otonom untuk mengatur sendiri penyelenggaraan penanaman modalnya berdasarkan asas otonom dan tugas pembantuan. Dari hal ini, banyak terjadi carut-marut yang berakibat daerah tersebut mendapatkan imbasnya dengan lingkungannya rusak, ekonomi yang naik turun, karena adanya investasi secara langsung. Dari hal ini, pemerintah harus lebih tegas memberikan penindakan dan penegakan hukum apabila investasi langsung ini merugikan negara. Lingkungan alam negeri lain tidak dieksploitasi dan kepentingan penanaman modal masih terpelihara untuk anak cucu dibandingkan lingkungan di dalam negeri kita yang mungkin lebih sedikit akan tergerus oleh kepentingan penanaman modal sehingga rusak. Semua ini menunjukkan bahwa bisa bicara penanaman modal jika kita mau jujur sebenarnya ya di tanah bukanlah modal. FDI ini memainkan peran penting dalam proses internasionalisasi bisnis. Perubahan yang telah terjadi baik segi ukuran, cakupan, metode FDI dalam dekade terakhir. Perubahan ini terjadi
Juga dalam perkembangan teknologi, pengurangan pembatasan bagi investasi asing, diakuisisi banyak negara, serta privatisasi berbagai industri. Berkembangnya sistem teknologi, informasi, serta global yang memungkinkan manajemen investasi asing dapat dilakukan dengan cara lebih mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.